Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita manjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat yang tidak dapat kita hitung. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa. Nikmat Allah begitu banyak diberikan kepada kita, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ihsan. Bahkan nikmat yang paling sempurna yaitu nikmat Islam. Kemudian kedua kalinya tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, atau dari alam liku-liku menuju alam yang lurus. Dengan kata lain, ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk menyampaikan sebuah ceramah atau pidato, melainkan ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Mungkin banyak di antara kita yang masih ingin mengejar yang namanya dunia. Dunia ini tidaklah banyak. Dunia ini hanya sebatas setengah sayap nyamuk. Jika kalian dapat, janganlah kalian berbahagia. Jika kalian sudah mendapatkannya, dan janganlah kalian senang. Karena dunia ini hanya sebatas setengah sayap nyamuk. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena masih banyak di dunia ini orang-orang yang masih mengejar yang namanya karir, kerjaan, kemudian sampai lupa yang namanya akhirat. Ya, saya tahu uang itu yang begitu penting dalam hidup kita, untuk kebutuhan kita, ekonomi kita, bahkan untuk sekolah-sekolah pendidikan anak-anak kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, saya ingin menawarkan kalian sesuatu. Kalian mau tidak? Apa itu yang saya ingin tawarkan? Saya ingin menawarkan kalian sebuah pekerjaan. Saya serius, saya tidak main-main. Saya ingin menawarkan kalian sebuah pekerjaan. Saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Pekerjaan ini bisa dibilang bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh orang-orang seperti kita. Kenapa? Karena pekerjaan ini itu membutuhkan banyak tenaga, bahkan pikiran untuk kita lalui dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, pekerjaan apa sih? Pekerjaan ini itu bisa dibilang tidak perlu membutuhkan orang pintar ahli fisika, matematika. Cukup dia bisa pintar di bagian agama saja itu sudah cukup. Kemudian apa pekerjaan itu? Saya akan jelaskan dulu. Pekerjaan ini itu biasa dilakukan berbeda dari pekerjaan yang lainnya. Kalau kalian tahu, saya pernah melakukan riset atau beberapa penelitian tentang pekerjaan yang ada di Lombok atau Mataram. Bahkan di bandara pun itu tukang parkir, orang yang jadi tukang parkir seperti menurunkan pesawat itu gajinya aja sudah hampir sampai di atas 10 juta. Iya, besar banget kan? Bahkan sekarang pun cleaning service juga gajinya itu sudah hampir 1,4 juta. 1,4 juta itu banyak. Nah, di pekerjaan kali ini berbeda sama pekerjaan yang lainnya, baik di kantor maupun di manapun. Mungkin di pekerjaan lain seperti menjadi kasir di Indomaret, dia bisa beristirahat selama kurang lebih 6 jam dalam jangka waktu kerjanya beristirahat. Tapi ini memakan waktu 1 kali 24 jam, dia harus bekerja 1 kali 24 jam. Bayangkan.
Bayangkan kalian bekerja selama 1 kali 24 jam, menguras pikiran, menguras tenaga kalian. Apakah kalian sanggup? Apakah kalian sanggup melakukannya? Mungkin jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak. Sekarang saya ingin tanya sama kalian, persyaratannya emang apa sih? Emang persyaratan itu ya itu tadi, dia hanya bisa minimal dia bisa pintar agama, walaupun dia tidak terlalu pintar agama, tapi minimal agama itu dia pegang. Kemudian tidak ada persyaratan lainnya yang bakal membutuhkan jasa atau apapun, itu tidak perlu. Sekarang saya tanya sama kalian semua, berapa gaji yang kalian inginkan untuk mendapatkan pekerjaan yang bekerja selama 1 kali 24 jam? Mungkin banyak di antara kita yang menginginkannya seperti 25 juta, dibayar 25 juta, dibayar 30 juta, bahkan mungkin ada yang mau dibayar 50 juta, bahkan 100 juta untuk pekerjaan ini. Karena 1 kali 24 jam itu kan bukan pekerjaan biasa gitu. Pekerjaannya sangat melelahkan. Oke. Berarti kalian membutuhkan gaji sebanyak itu. Tapi di dalam pekerjaan ini tidak digaji sama sekali. Mungkin dalam pikiran kita, aduh, nggak digaji sih gitu. Kan dia bekerja selama 1 kali 24 jam. Emang dia bekerja selama 1 kali 24 jam, tapi dia tidak digaji sama sekali. Kalian masih sanggup? Kalau kalian masih sanggup, klik link di bawah ini ya, daftar. Kemudian banyak yang bilang, siapa sih orang bodoh yang mau mengambil pekerjaan ini 1 kali 24 jam tapi dia tidak mau atau tidak digaji sama sekali? Mungkin jawaban dari kalian 100% tidak semua. Iya, karena ini ada pekerjaan yang bisa dibilang buang-buang waktu gitu kan. Udah capek-capek berpikir, menguras tenaga, tapi tidak ada yang kita hasilkan. Tapi pekerjaan ini udah ada yang ambil, bahkan banyak yang mengambil pekerjaan ini. Kalian tidak percaya? Kalian mau tahu siapa yang mengambil pekerjaan ini? Baiklah, saya kasih tahu. Yang mengambil sebuah pekerjaan yang sangat melelahkannya itu selama 1 kali 24 jam ini tuh untuk ibu kita sendiri. Sosok ibu yang bekerja selama 1 kali 24 jam, menguras tenaga, keringat, bahkan pikiran dia untuk melayani kita semua. Bayangkan, kita dilayani sampai umur berapa sekarang? 20, 19, 18, 21, atau 28? Udah berapa tahun kita dilayani oleh ibu kita? Pernah ibu kita meminta gaji kepada kita, anaknya, bahwa kamu harus menembus apa yang ibu lakukan sama kamu? Gak pernah. Ibu tidak pernah sama sekali meminta bayaran, bahkan tidak pernah menagih 1% pun buat anaknya. Ibu kita hanya ingin melihat kita bahagia, senang, dan bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Kalian tahu sekarang apa yang kalian telah perbuat sama ibu kalian? Sebutkan satu kebaikan yang sering kalian perbuat sama ibu kalian. Ada nggak? Pernah nggak kalian membuat ibu kalian meneteskan air mata kebahagiaan, tapi bukan air mata kesedihan? Pernah tidak kalian melihat ibu kalian bahagia melihat anaknya itu berhasil, sukses? Apakah kalian tidak ingin bukan seperti itu? Bayangkan, sudah berapa tetesan darah yang dikeluarkan oleh ibu kita demi untuk melahirkan anaknya. Giliran ketika ibu kita meminta sesuatu buat kita, nah, ibu minta tolong, nanti dulu bu, ini masih lagi main sama teman, masih ada jam kuliah, nanti dulu ya bu, akunya masih di rumah. Giliran dulu ketika kita masih kecil, ibu minta susu, oh iya sebentar ya nak, ibu masakin air dulu. Gak pernah sama sekali ibu kita bilang, nanti nak ya, nanti malam atau besok aja. Gak pernah. Dia langsung membuatkan kita sesuatu untuk kita makan, asal kita cepat tumbuh dewasa. Tapi giliran kita, anaknya,
Kenapa kalian menolaknya? Apakah kalian tidak malu sama apa yang kalian telah perbuat sama orang tua kalian? Untuk itu, kita maafir itu walidain wasabtullah fi sabtullah. Bila Allah kita juga Allah, menurut Allah kita tetap berdoa. Jangan sama sekali kalian membuat ibu kalian itu marah sama kalian kalau Allah tidak ingin berkat terhadap kalian. Selagi ibu kalian masih hidup, saya ingin kalian mencintai dia, menyayangi dia. Jangan sama sekali kalian mengecewakannya. Karena kalau kita udah mengecewakan ibu kita, masa itu juga udah menjadi anak yang buruk terhadap mereka. Teman-temanku sekalian yang dinikmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu mari kita sama-sama mendoakan ibu kita, baik yang sudah meninggal maupun yang belum. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani.